mulai dari gaduh bahasanya Mas. Jadi buruh punyanya orang itu loh Mas. Tak rawat nanti bagi hasil anaknya. Jadi kalau beranak satu nanti separuh, saya bagian separuh. Berawal dari situ akhirnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan ya akhirnya menjadi. Boleh tahu sekalian mungkin Pak untuk harga-harga mungkin nantinya lepas sape dari F1 dorper yang jantan-jantan gitu. Oh gitu ya Mas ya. Ini Mas, kalau untuk sementara ini kita jual kalau ya ada yang jogrok, ada yang timbang. Itu kita kisaran. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Ukuran Cerita Inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga ini di Sultan Abadi Farm. Kebetulan hari ini cuaca agak hujan teman-teman. Jadi di sini ada kandang bertingkatnya yang di sebelah sana itu. Di sini perkembangan domba-domba dorper, Baxter dan lain sebagainya. Ya ini suasananya hujan. Kita di kandang sini saja dulu ya. Seperti apa awal mulanya, pemeliharaannya, dan nanti tentunya bagaimana pasarnya, dan yang tentunya yang teman-teman biasa tunggu adalah bagaimana nanti harganya juga. Di sini kita semuanya paket komplit untuk pembahasan yang di sini ya. Nih domba-dombanya dulu seperti ini. Ini sudah ditemani dengan Pak Ayung kali ini. Selamat siang Pak Ayung. Selamat siang Mas Nda. Gimana kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Ayung gimana kabarnya Pak Ayung? Alhamdulillah benar sehat. Walaupun cuacanya kurang mendukung, tapi yang penting ternaknya sama orangnya sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Ayung, ini Sultan Abadi Farm. Ini sebenarnya berdirinya atau dimulainya untuk peternakan dombanya mulai dari tahun berapa ini Pak Ayung? Di sini kisaran tahun 2022 Mas. 2022 berarti berjalan tahun ketiga ini Pak. Iya, siap. Itu memang dari awal konsepnya sudah dibikin sedemikian rupa, sedemikian gede seperti ini, atau untuk pengembangannya bertahap ngaten Pak Ayung? Ini sebetulnya ya bertahap Mas. Nah, awalnya ya kita pakai yang kandang lama itu. Oh yang pertama malah yang di sana itu. Ya kandang bawah itu. Yang tingkat itu. Ya terus setelah itu ada pengembangan untuk dinaikkan. Jadi itu kan tingkat Mas itu. Atas bawah atas kan. Bawah itu. Atas bawah. Setelah itu berjalannya waktu populasi semakin mengembang. Akhirnya kita mengarah perlebaran di sini. Oh di sini. Ya. Jadi step by step gitu Pak ya. Iya. Nggak langsung bareng gede kayak gini nggak? Boten Mas itu. Jadi di awal dulu yang kandang bawah itu. Ya, yang kandang bawah itu. Terus setelah itu kandang atas. Nah, setelah kandang atas populasi sudah banyak. Kita nggak cukup kandangnya, akhirnya nambah kandang yang ini. Oh ditambah yang ini yang terakhir. Di Sultan Abadi Farm sendiri ini Pak Ayung, ini pertama kali dulu ya. Ini sekarang sudah kan banyak silangan-silangan. Ini yang dikembangkan di awal itu isinya domba yang bagaimana ini? Awalnya itu ya lokal Mas. Kita kan belum, maksudnya ya belum banyak yang domba-domba jenis dorper atau sulfok dan seterusnya itu. Makanya yang ya dorper komposit itu. Makanya di sini tetap dikembangkan karena cikal bakal bahasanya orang Jawa Mas. Cikal bakalnya itu di situ. Lah akhirnya kita sudah bisa mengambil yaitu full blood dorper. Dan juga kita sudah punya Texel full blood Mas. Full blood. Nah itu ada dorper ya, ini anak-anak dorper F1 tuh. Nah, ini rencananya kita mau menambah kandang lagi Mas itu. Oh rencananya yang di sebelah sana ini yang sudah dihabiskan rumputnya itu ditambah untuk kandangnya lagi. Itu rencananya untuk perlebaran lagi di situ. Pak Ayung, di awal itu untuk domba-domba yang lokal yang jenengan natur kita tadi itu memang sudah di breeding gitu atau arahnya ke penghukan nih Pak? Breeding Mas. Langsung breeding ya? Breeding iya. Nanti setelah itu baru kita sudah punya modal lanjut untuk pejantan yang
agak genetik lah Mas. Genetik, pejantan impor gitu nggih. Nah, ini yang dikumpulkan ini khusus full blood Pak ini? Iya, full blood Mas itu. Terus akhirnya dikembangkan. Nah, akhirnya segede ini. Yang kita jual itu yang khusus pejantan Mas. Khusus jantan-jantan. Berarti untuk yang betinanya terus dikembangkan. Dengan populasi sebanyak ini Pak Ayung dan juga kandang segede ini, teman-teman biasanya mungkin untuk yang sudah punya modal dan lain sebagainya, itu sarannya dari Pak Ayung ya, kita sambil sharing juga Pak. Siap. Itu bikin kandangnya dan juga isi dombanya itu step by step, sedikit demi sedikit gitu, atau kalau punya modal langsung bers populasi banyak Pak Ayung? Kalau menurut saya pribadi loh Mas ya, ini pengalaman saya. Ya dari kecil dulu aja Mas. Nah, jadi ibarat kita bikin rumah itu ya pondasinya dulu. Nah, kita benahi yang benar-benar tujuannya nanti ibarat rumah itu mau di tingkat berapa. Nah, gitu. Jadi pondasinya itu benar-benar dikokohi. Maksudnya kalau ternak itu disiapkan bang pakannya, lahan pakannya itu, ya kan. Terus kita cari juga sering cari pengalaman. Nanti bikin kandang, walaupun nggak, maaf ya Mas, ini bukan kok saya menonjolkan ini nggak sebesar ini, nggak sekokoh ini. Yang penting maksimal Mas. Ya, yang penting akurat. Dombanya aman, nyaman, kaki-kaki nggak terjepit. Nah, yang sering terjadi kan itu tuh Mas. Kaki terjepit, akhirnya patah tulang, akhirnya itu bahasanya orang-orang gagal lah, atau nggak waris, nggak sinung. Itu sebetulnya bukan di situ. Nah, itu tadi bicara tentang persiapan kandang dan lain sebagainya, dan juga istilahnya SOP kandangnya Pak Ayung ya. Harus sesuai standarisasi meskipun tidak mewah atau apa tuh. Betul Mas itu. Dan ini untuk populasi Pak, misalkan kita pengennya ternak katakanlah ya nggak muluk-muluk dulu lah, sekitar mungkin 50 ekor. Kita punya modal segitu. Apakah mungkin untuk pengisian kandang kita dengan modal kita mencapai 50 ekor? Itu langsung 50 ekor blank, atau nanti mungkin bertahap step by step 20 dulu lah, nanti sambil dipelajari nanti ditambah lagi kayak gitu. Kalau menurut saya ya kayak jenanatur nih Mas. Kita sedikit dulu aja, satu paket, satu misal 10 ekor dulu aja, satu pejantan. Sambil kita belajar ya, menjiwai di dunia ternak itu, dan nanti hasilnya bagaimana, kelanjutannya itu bagaimana. Nah, nanti begitu kita sudah tahu, sudah punya pengalaman, baru menambah itu enggak. Kalau saya begitu. Dan tambahnya langsung katakanlah 2 kali lipatnya, atau mungkin 25% dulu, itu lebih baik yang menambahnya sedikit demi sedikit, atau langsung dilipat gandakan Pak Ayung? Nah, itu nanti kalau kita sudah berjalan Mas ya, suatu misal kita sudah punya satu paket gitu aja. Itu kita pelihara selama 2 kali peranaan. Itu nanti sudah tahu Mas. Ternak itu, aku kalau kapasitas sekian mampu. Atau kita punya modal sekian untuk menambah populasi sekian banyak, ada itu monggo. Yang penting kita cari pengalaman dulu. Yang paling penting itu ya. Jadi kita menyerap ilmunya bukan hanya secara teoritis ya, tetapi kita harus juga menjalankannya secara prakteknya dapat gitu ya. Kadang gini Mas, maaf ya. Kadang itu teori-teori itu kalau dibawa ke sini, suatu bisa kita punya teori dari sana, dibawa ke sini belum tentu sambung loh Mas kadang. Nah, jadi di situ. Terus kita kalau nggak tentang masalah kondisi ternaknya, suatu misal ada kendala, ini cara mengatasinya bagaimana. Kalau populasi masih sedikit Mas, itu kadang nggak kelihatan Mas, itu kendala-kendala. Tapi begitu nanti populasi sudah banyak, itu ada yang mencret, ada yang pilek, ada yang masuk angin gitu maksudnya. Dan menanggulanginya, dombanya banyak kan biasanya kalau sedikit bisa langsung sekilas mata memandang seluruh dombanya langsung kelihatan. Tetapi kadang kalau dombanya makin banyak, peternakannya makin gede, kadang ada yang terlewati dari sudut pandang kita. Kadang kan kurang terkontrol Mas. Iya kan, kadang kurang terkontrol karena populasi banyak. Kalau satu kotak gini aja kan enak dilihat, ini langsung kelihatan. Ini ada yang pilek, langsung kita obatin atau gimana caranya untuk menyembuhkan pileknya. Tapi kalau banyak, ada yang di sana itu mencret atau udah ada tanda-tanda apa yang sakit, kita kadang nggak tahu.
gitu loh. Di situ. Makanya ya kita perlu apa Mas ya, istilahnya itu teliti, jeli ya. Jadi jangan sampai istilahnya nanti ada kegagalan itu dari kesalahan kita, tapi bahasanya ngomong kita nggak sinung atau nggak waris, nggak cocok pelihara domba. Oh, seperti itu ya. Itu pengalaman saya. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain kita nggak tahu juga. Siap. Gitu. Nah, terkait dengan pemeliharaan juga Pak Ayung ya. Domba sebanyak ini dan kandang segede ini, ataupun teman-teman kalau populasinya makin gede, secara otomatis tidak mungkin itu nantinya dipelihara sendiri. Itu kan membutuhkan ABK. Iya, siap. Ada sedikit tips ataupun saran mungkin dari Pak Ayung untuk bagaimana kita mempersiapkan ABK kita, atau perlu dimagangkan ke kandang lain dan lain sebagainya seperti itu Pak? Itu gini Mas, kalau kita itu semua ada anunya Mas, apa? Ya maaf bahasanya kalau orang Jawa itu semua itu ada hitungannya. Kita melangkah menjadi peternak bisnis itu kalau nanti hitungan kita nggak matang, otomatis ya kadang berhenti di tengah jalan. Nah, makanya disitulah kita nanti satu ABK itu bisa menangani berapa ekor, itu ada hitungannya. Kalau di sini minimal satu orang itu 200 Mas. Minimal satu orang. Jadi satu orang ABK itu bisa istilahnya memelihara, merawat, memberi pakan dan lain-lain domba 200 ekor Pak Ayung ya? Iya, minimal Mas itu. Minimal ya, minimal. Itu sampai 400. Oh, sampai 400 juga bisa ya? Nah, ya ini yang kapasitas hampir 500 cuma satu orang ini. Ini masih ini? Masih ini yang memelihara satu kandang ini. Satu kandang ini ya? Ini Mas siapa namanya Mas? Mas Sugeng ya? Ini pelihara 500 di ini blok yang sini iya. Ya? Berarti yang sana sendiri nanti. Iya, kandang bawah ada sendiri, kandang atas ada sendiri. Dan sini kandangnya juga semi umbaran ya? Iya, semi umbarannya ini? Gimana Mas? Semi umbarannya berapa hari sekali dikeluarkan? Itu nggak menentu Mas, tinggal lihat kita apa cuaca. Kalau cuacanya mendukung kita ya 3 hari 1 kali itu kita masukkan ke kandang umbaran. Gitu. Tapi bergantian Mas. Setiap kandang itu maksudnya setiap kota. Setiap kota. Iya. Di situ. Terus terkait dengan tadi satu orang minimal berapa? 200 sampai 400. 200 sampai 400 ekor itu. Bahkan ada yang 500. Tinggal kita lihat ABK-nya Mas. Di situ. Dengan catatan itu tidak ini Pak ya, tidak ngaret cuma tinggal merawat Mas. Ngaret sudah kontrol kesehatan, sama kontrol air minum, ya kan, sama ngasih pakan. Gitu. Kalau itu nanti bikin pakan itu ada sendiri Mas. Ada sendiri khusus. Iya. Dan juga mungkin manajemennya lebih baik seperti itu kan Pak. Khusus yang ABK pemeliharaan kambing ataupun domba itu tidak boleh ikut ke rumput dan lain sebagainya. Itu jauh lebih baik ya. Iya, karena gini Mas, nanti kalau compar campur atau itu bergantian, nanti dia ndak hafal, ndak fokus di ternaknya masing-masing. Karakternya itu loh. Suatu misal ini satu kota, ini waktu makan kenapa kok yang satu ada yang nggak mau makan, itu memang kebiasaannya gitu, atau dia ada tanda-tanda sakit nanti nggak hafal. Tapi kalau ini pegangannya ABK sendiri-sendiri nanti dia hafal Mas. Dan selain itu dia fokus ya. Fokus di situ memelihara ini. Dan yang dikhawatirkan yang tadi, misalkan populasi dombanya banyak, ketika kita nggak tahu domba yang mana yang sakit dan lain sebagainya, itu otomatis kita lebih jeli untuk kalau kita memang fokusnya di situ Pak. Iya betul Mas, betul. Nah itu tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Ayung tadi memang benar-benar SOP yang ada di Sultan Abadi Farm. Siap. Itu semuanya sudah diaplikasikan berdasarkan pengalaman juga Pak Ayung. Mas, gitu. Terus kita sekarang kembali lagi ke Sultan Abadi Farm Pak ya. Mas. Ini tadi SOP-nya dan itu secara umumnya seperti itu. Dan seperti yang diutarakan Pak Ayung, itu kembalinya ujung-ujungnya nanti juga lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya ya Pak ya. Betul itu. Yang diterapkan di sini belum tentu bisa diterapkan di tempat lain. Itu plus beliknya betul. Maka dari itu perlu pembelajaran
sing diutarakan Pak Ayong tadi, pelihara dulu lah 10 ekor biar tahu dulu itu mengenal situasinya lingkungan, ya kan, iklimnya gimana, tak rawat kayak gini ini masuk apa enggak gitu loh Mas. Tapi nanti kalau langsung populasi banyak, walaupun kita punya modal suatu misal bisa pelihara 100 ekor, tapi kalau kita belum menjiwai Mas, lingkungannya atau cuacanya di sini gimana, nanti begitu ada keterobolan ya namanya gagal Mas. Oh, ya kan. Tapi lihat sedikit demi sedikit. Nah nanti tahu Mas kita, gitu loh. Tahu. Jadi jangan sampai nanti gagal dari faktor kesalahan. Siap. Kita boleh pindah ke kandang yang sana Pak Ayong, sambil ini teman-teman Pak Ayong pengen lihat yang di sana, kita sambil. Yang kandang mana Mas? Yang ini aja Pak. Yang sana kan ini jelas-jelas tingkat dan juga semi umbaran karena memang cuaca agak hujan nih nanti. Iya Mas. Seperti ini. Misalnya bersih sekali. Nah, yang di sini aja Mbak Pak. Ini semuanya yang di sini yang 500 ekor ini memang persilangan dengan dorper full blood aja. Iya Mas. Ini kalau pejantannya semua kita pakai FB. Yang di sini ya. Jadi kita punya pejantan dorper full blood, wet head sama dorper wet dorper ada itu. Sama texel full blood. Sama texel full blood. Ya, tapi kalau masalah induannya kita campur Mas. Oh campur ya? Iya, induannya cross texel ada, komposit ada, itu terus apa cross merino juga ada, F1 dorper ada. Nah itu tadi Pak. Terus terkait dengan pasar dan penjualan Pak, dengan kapasitas sebanyak ini, otomatis kita juga membutuhkan pasar yang amat luas sekali. Ini strateginya seperti apa Pak? Kalau untuk pasar selama ini kita mainnya sama peternak Mas. Jadi peternak baru, pemula-pemula itu banyak yang mengambil bibit di sini. Dan di sini pun saya apa ya, khususnya peternak baru, seandainya minta maaf, bukan saya pinter Mas, bukan saya pinter atau gudangnya ilmu, bukan di sini. Itu seandainya sharing-sharing atau minta pendampingan, itu kita dampingin Mas. Didampingi. Jadi didampingi, iya. Hanya istilahnya begini Pak Ayong, istilahnya lepas setelah beli di sini terus langsung dilepas gitu enggak ya? Enggak, tetap itu. Didampingi. Jadi kalau mau sharing-sharing, ya kita free gitu. Pak Ayong, kita ada kendala ini gimana cara mengatasi ya? Pengalaman yang ada di sini ya disampaikan apa adanya. Ngaten gitu. Dan walaupun enggak Mas, maaf ya ini di Sultan Abadi itu walaupun enggak ngambil bibit di sini, itu sharing-sharing sesama ternaknya itu bisa kok Mas. Gitu. Istilahnya kita berbagi pengalaman lah istilahnya. Nah itu bisa di situ. Kalau pasar yang jenengan utarakan tadi seperti itu, otomatis di sini jualnya juga nggak terlalu mahal dong Pak Ayong. Enggak Mas, enggak, itu bisa menyesuaikan aja kok. Ya. Kalau yang dikeluarkan tadi sementara yang jantan-jantan dulu ya Pak. Jantan-jantan, iya. Yang betina belum ini? Ya kalau untuk betina kita kembangkan dulu Mas. Dikembangkan lagi. Masalahnya kita mau bikin kandang lagi. Di situ. Tapi kalau untuk yang Mas, untuk yang buntingan bisa. Buntingan malah bisa. Bisa. Gitu. Jadi yang diutamakan satu hasil anaknya lepas sapi pejantan, dan yang kedua itu buntingan. Boleh tahu, siap. Kalau buntingannya di sini semua pakai pejantan FB ya. Ada 3 jenis itu tadi Mas. Jadi ada dorper blackhead sama whitehead sama texel full blood ya. Atau yang lebih dikenal dengan beltek kayak ya, kurang lebih ya itu. Nah ini boleh tahu sekalian mungkin Pak untuk harga-harga mungkin nantinya lepas sapi dari F1 dorper yang jantan-jantan gitu. Gitu ya Mas ya. Ini Mas, kalau untuk sementara ini kita jual, kalau ya ada yang jogrok ada yang timbang, itu kita kisaran 80. Kisaran 80.000 per kilogram ya untuk F1 dorper jantan. Iya, nanti juga bisa kurang, tinggal pengambilannya Mas. Pengambilannya suatu misal berapa ekor kayak gitu. Nanti harga bisa kita turunkan. Itu semua full blood turunannya, baik texel yang full blood, baik dorper yang full blood atau white ataupun black, itu semuanya 80.000 per kilogram atau ada perbedaan?
perbedaan Mas. Kalau untuk Texel memang beda Mas. Nah, Texel itu sementara ini bukan anu Mas, bukan kiloan. Nah, kita ngomongnya hasil cuma lepas HP gitu loh Mas. Oh, nggih. Kisarannya Pak naik turunnya di harga berapa? Kalau yang lepas HP yang kemarin itu yang kualitas bagus itu kisaran 7.000 Mas. 7 juta sampean ya? Iya. Karena memang masih minim ya, masih ya, itu belum banyak. Tapi kalau nanti dilihat kualitasnya agak, ya kita bahasanya pakai grid gitu aja Mas ya. Kalau gridnya itu agak turun, nah itu ya kisaran 6.000. Oh, 6 juta. Ya, itu. Tapi untuk yang F1 door-pernya 80.000 per. Ya, itu yang black head, yang black ya. Black head. Kalau yang white door-per? Kalau hampir sama Mas. Oh, hampir sama ya. Hampir sama. Ya. Kalau untuk yang buntingannya Pak Ayung? Buntingannya kalau jogrok itu mulai setat 2.500. 2.500.000 rupiah sudah dapat bunting. Itu setatnya gitu. Setatnya segitu ya. Iya. Nah, itu betinanya jenis apa Pak Ayung? Itu campur Mas. Ada yang cross Texel, ada yang komposit juga, ada yang cross Merino. Oh, gitu. Jadi mulainya yang bunting 2.500.000 ya setat. Positif bunting seperti itu. Ya, kalau bunting di sini jaminan Mas. Jadi jangan sampai khawatir istilahnya nanti bunting, beli bunting ternyata nggak bunting, nggak bisa ditukar, enggak bisa ditukar. Jaminan bunting. Jaminan. Oke, siap. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin lebih lanjutnya nanti kita ngobrolnya panjang lebar, nggak akan habis. Mungkin di lain waktu dan kesempatan, insya Allah mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi nih Pak. Siap Mas. Ini sementara itu, dan yang terakhir di dalam video ini barangkali ada sedikit tambahan motivasi dari Pak Ayung untuk teman-teman khususnya peternak pemula, pemuda yang kadang memandang peternak yang gede itu sudah silau duluan Pak. Wah, nggak mungkin aku kayak gini. Ribet Pak Ayung. Gini Mas, untuk teman-teman semuanya kalau mau beternak istilahnya itu jangan gengsi-gengsi lah. Jadi ternak itu penggawaannya ngarit. Iya memang, tapi semua dibalik itu pasti ada kelebihannya Mas itu. Nah, di ternak itu. Dan kalau mau beternak jangan langsung kapasitas besar dulu kalau belum cari ilmu dulu. Jadi saran saya kalau mau beternak itu sering-sering cari ilmu lah, berkunjung-kunjung ke farm gitu. Sering-sering bagaimana ternak di daerah sana, di daerah mana, jangan satu daerah aja kita. Nah, disitulah nanti kita pelajari yang benar-benar, kita rawat yang benar-benar, jangan cuma asal istilahnya itu kita itu apa ya bisa ternak gitu. Nah, kita amati, kita pelajari bagaimana supaya ternak kita itu bisa sehat, bisa gemuk, bisa apa itu beranak yang bagus, produksinya bagus, sehat. Ya itulah nanti pasti menemukan hasilnya di situ. Siap. Jadi kalau untuk pakan, yang penting itu pakan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, jangan diirit-irit Mas. Kadang lihat diirit-irit jadinya bahasanya wong Jawa ngorot. Malah nggak nemone hasil gitu. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, tercukupi. Masalah pakan itu jangan dirubah-rubah. Nah, kalau bisa, kalau namanya domba itu pakan itu kontinu Mas. Jadi nggak harus banyak, nggak harus mahal, enggak. Yang penting tercukupi pakan itu di situ. Siap Pak Ayung. Mas. Saya sedikit garis bawahi ini, Pak Ayung dulu ini juga punya peternakan sendiri dan juga dulu berangkatnya juga dari nol. Dari nol Mas. Saya punya ternak dulu mulai dari gaduh bahasanya Mas. Jadi buruh punyanya orang itu loh Mas. Tak rawat nanti bagi hasil anaknya. Jadi kalau beranak satu nanti separuh, saya bagian separuh. Berawal dari situ akhirnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan, ya akhirnya menjadi berkembang lah gitu. Tidak tahu populasinya berapa, tapi ya alhamdulillah saya sangat bersyukur gitu. Berkembang sampai sejauh ini gitu. Alhamdulillah ya Pak Ayung, mudah-mudahan berkah bermanfaat apa yang jenengan sampaikan dan teman-teman terinspirasi dan salah satu sumber referensi untuk nanti bibit-bibit dombanya bisa langsung amin. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dengan waktu kesempatan. Teman-teman, mudah-mudahan peternakanmu makin maju, dombamu makin lembu, kebahagiaan, kesuksesan meliputi hari-harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.